tiada terkini. Man kita baca dulu. Mangkana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Apa artinya man? barang siapa Man itu biasa diterjemahkan siapa. Ataupun biasa juga menjadi kalimat bertanya, man siapa atau barang siapa. Disambung dengan mangkana berarti barang siapa, berarti kembali kepada orang-orang. Yuridu, arada yuridu, kehendak artinya, menghendaki iroda itu sama-sama artinya iroda. berkehendak Kita pernah dengar kata iroda, ini iroda atau ini kata yang lain yang biasa sepadan dengan semuanya. Kata murid, apa artinya murid? Murid. Jadi kata murid itu yang biasa di sekolah itu diambil serapan dari bahasa Arab. Muridun, berarti orang yang menginginkan. Berarti yuridu itu menginginkan. Yuridu di sini fi'lul mudhari' berarti kata kerja yang sedang berlangsung senantiasa, tidak pernah berhenti. Maka barang siapa yang menginginkan thawabad dunya, thawabah itu apa? Balasan atau pahala thawabad dunya atau balasan dunia, disandarkan ke dunia. Fa indallahi, maka di sisi Allah, indallah di sisi Allah, thawabud dunya wal akhirah, balasan dunia dan akhirat. Wa kana Allahu, dan Allah sami'an, kesamian, mendengar basirah, melihat Allah maha mendengar dan maha melihat. Di sini dalam kaidah tafsir, salah satu kaidahnya itu adalah kalimat yang dituliskan di awal, maka itulah yang menjadi fokus utamanya. Contoh di ayat di surah Al-Fatihah itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebenarnya kalimatnya dalam bahasa Arab harusnya susunannya begini: na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Harusnya susunan kalimat bahasa Arabnya begitu. Tetapi di dalam kaidah tafsir, kalau ada kalimat didahulukan, maka itulah yang diutamakan dan itulah yang mulia dan itulah harus fokus kita. Kembali ayat tadi surah Al-Fatihah, iyyaka, kepada mulai Allah, berarti memang Allah yang utama. Berarti bahkan ibadah kita sekalipun tidak ada apa-apanya. Ibadah kita sekalipun tidak dianggap, sebenarnya fokusnya ke Allah. Seperti itu, didahulukan iyyaka. Seperti ini tadi, man kana yuridu thawabad dunya. Fokusnya di situ, kalimat di sini man kana yuridu thawabad dunya. Jadi fokusnya banyak orang yang mengharapkan atau bekerja ataupun beribadah terfokus kepada thawabad dunya, balasan di dunia. Bersedekah 10.000, maunya dibalas berapa? 1M. Sedekah 1.000 dibalas berapa? Minimal standar 10 kali lipat. Kalau 1.000 berarti 10 juta. 10.000 berarti 100.000 berarti 1 juta. 1 juta. 1 juta berarti 10. 100 juta. 10 juta. 10 juta berarti 100 juta. 100 juta berarti 1 miliar. 1M. Boleh nggak menghitung? Boleh. Boleh. Itu juga sahabat dunia. Kita menghormati orang, balasannya mau apa? Dihormati. Dihormati juga, ya itu balasan. Boleh tidak menghormati itu? Boleh.
Tapi fokusnya di sini adalah memang kita masih banyak hamba-hamba Allah yang masih fokus di thawabat dunia, balasan dunia. Olehnya banyak yang melakukan kebaikan atau baik sama orang, namun ketika tidak baik orang yang kita baiki, maka kita mungkin ada perasaan, sudah ditolong, Tolong. kita sudah bantu, kok dia tidak bantu. Kita sudah baik sama dia, tidak senyum-senyum. Jangan fokus. Kita banyak di situ. Jadi jangan terjebak seakan-akan Allah mau fokuskan kita, wahai hambaku, jangan jangan terjebak di thawabat dunia, balasan dunia. Makanya disambung Allah itu fa'indallah itu dalam kaidah, dalam makna fa dalam bahasa Arab itu, jika ada kalimat kemudian masuk langsung ada kalimat fa, itu seakan-akan Allah tidak mau putuskan tadi sebelumnya. Fa itu seakan-akan segera, jangan fokus di sawab dunia. Fa indallah, maka di sisi Allah sawab dunia, maka di sisinya Allah seluruh balasan dunia dan akhirat Allah bisa kasih. Kalau kita niatkan semua apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi sawabat dunia bahkan akhirat Allah bisa kasih. Nah, jadi kalau kita melakukan kegiatan ataupun apapun itu, termasuk datang ke masjid, sudah niat dari rumah mau beribadah, ya Allah saya berniat ibadah ke masjid, bismillah datang ke masjid. Baru kita mau sholat sunnah, didengar orang cerita, atau pasti mengaji ada tuh cerita orang, ya jamin tersinggung. Kebanyakan. Tidak apa-apa orang tersinggung. Iya. Tidak ada di sini. Jadi itu yang terjadi. Kebanyakan. Dunia itu yang terjadi. Allah memang sengaja hadirkan itu. Kita sudah mau sungguh-sungguh ibadah, ada tolong orang. Ya. Mau khusyuk mengaji atau cerita. Kalau kita cerita Tuh. Bapak-bapak itu, pojok itu. Tetapi itulah yang terjadi di kehidupan kita. Maka jangan tadi mengharapkan sawabat dunia. Kita mengaji, kita berharap tidak ada yang ganggu ataupun tidak usah. Jangan fokus di situ. Fokusnya yang mengaji saja. Karena memang diharapkan adalah balasan dari Allah, dan memang kita beribadah yang terbaik kepada Allah. Dan itu berat tantangannya. Berat. Iya, Pak. Fastami'ulah, perintahnya Allah pakai kata fa itu, fastami'ulah. Ketika didengar ada orang baca Quran, jika Al-Quran dibacakan, fastami'ulah, bersungguh-sungguhlah mendengarkannya atau mengikutinya atau menyimaknya. Kalau tidak bisa ikut mengaji, maka setidaknya diam untuk mengikuti mendengarkan orang mengaji. Kalaupun ingin ada keperluan untuk berbicara tidak sanggup mendengar, maka berizinlah pindah ke tempat yang lain. Nah, di situ perintah sebenarnya fastami'ulah, maka berusaha untuk menyimak apa yang dibacakan di dalam Al-Quran. Ya, tetapi lagi ayat ini mengajarkan jangan mengharapkan sawabat dunia. Ya. Karena fa'indallah, maka di sisinya Allah itu semuanya, sawabat dunia wal akhirat itu ada di sisi Allah. Maka memang tujuannya ke Allah. Nanti Allah kasih dunia dan akhirat. Amin. Wa kana Allahu, dan Allah itu sami'an basir, maha mendengar dan maha melihat. Allah dengar kita mengaji kita, bagaimanapun mengaji kita, besar kecil, Allah dengar itu. Dengar yang dimaksud adalah bukan hanya didengar, hanya Allah dengar, tetapi memang disimpan oleh Allah dan akan dipersiapkan balasannya. Amin.
Termasuk Allah Maha melihat. Allah melihat bagaimanapun apa yang kita lakukan. Termasuk di dalam hati tak sekalipun. Allah lihat itu. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan untuk tidak terjebak di balasan dunia. Namun kita fokus ibadah yang terbaik kepada Allah dan memang mengharapkannya memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah satu ayat tadi. Ada yang menarik ini. Ayat yang kalau bisa ini bisa ini untuk olah kesehatan nafas. Di ayat mana tadi? 143 kayaknya. Kayaknya sudah pernah saya suruh praktek. Kalau bisa gini dengan pas matnya, pas bacaan panjangnya, insyaallah paru-paru kita sehat, udara yang sirkulasi udara itu masuknya bagus dan menyehatkan otak kita, badan kita. Itu penggalan kalimat dan sekaligus zikir. Penggalan kalimat la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Panjangnya itu 5 sampai 6 detik setiap. Kenapa tadi gagal gagal? dan itu apa ya? Coret panjang. Itu 5 sampai 6 detik. Saya kasih contoh, benar bisa. Tadi bisa kalau cepat-cepat tempo. Saya kasih coba tempo lambat. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Itu latihan satu nafas. Kita coba. Ini Sabar. guru saya langsung mengajarkan ini bagus itu udara masuk dan itu mengumpat sampai ke otaknya kan. Pelan kita tarik nafas, kita hati ya. 1, 2, 3. La Kak menurut itu. bisa dilatih nanti itu. Boleh sekali lagi supaya bernafas dengan baik. Jadi ada itu Pak siapa orang Indonesia Pak Gobik yang menemukan pola nafas. Ternyata nafas itulah yang mengatur kita ada fokus di pola tidur. Kalau mau sehat, pola tidurnya diperhatikan, pola makannya, pola gerak, pola bicara dan sebagainya. Tapi kita lupa dengan pola nafas. Bahkan nafas sebelumnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Jadi sholatnya orang munafik, ya. Sholatnya orang munafik itu adalah sholatnya yang penuh dengan kemalasan. Nah, itu intinya. Jadi kalau ada orang, termasuk orang malas-malas sholatnya itu ya sekedarnya sholat. Bahkan yuraunan nas, bahkan mengharapkan dia dipandang oleh manusia. Wala yadhkurunallah, dia tidak berzikir kepada Allah. Ya Allah, illa qalila. Dan memang sedikit yang seperti itu. 100% yang ada di masjid ini 1% yang ingat Allah. Ya Allah, 100% kita di masjid ini hanya 1% yang ingat Allah. Hanya sedikit yang berzikir kepada Allah. Semoga kita termasuk yang sedikit itu, insya Allah. Kita masih banyak melalaikan sholat, termasuk
termasuk bermalas-malasan sholat. Iya, kenapa bisa seperti ini? Alhamdulillah Allah tuntut kita bisa hadir di masjid. Allah tuntut kita bisa berjamaah di masjid. Allah tuntut kita bisa merasakan nikmatnya mengaji dulu seperti ini. Kita tidak tahu bagaimana di luar sana ketika kita sudah di luar dari masjid. Apakah kita masih bisa berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala? Termasuk itulah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sudah sholat di masjid, keluar dari masjid, tidak dilupaki bahwasanya sholat tadi dia jaga pikirannya, dia jaga perkataannya, dia jaga perbuatannya. Tetapi selepas sholat itu biasa kita masih banyak yang melampaui batas, melampaui apa yang sebenarnya sudah dirambu-rambu oleh Allah, tapi kita melampaui seperti itu. Jadi ini penegasan kepada kita, hati-hati ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita betul-betul tadi mengembalikan niat hanya terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada berapa menit masuk? Masih ada 10 menit? Ya. Dua orang munafik itu di tempatnya di mana? Neraka. Asfal minan nar. Tempat yang paling rendah, yang paling gelap, di neraka lagi. Ya, di nerakanya neraka. Di nerakanya neraka. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Makanya lebih baik merasa kotor daripada merasa bersih. Orang bersih yang sebenarnya adalah yang senantiasa merasa kotor. Orang kotor yang sebenarnya adalah yang senantiasa merasa bersih. Saya ulangi, orang kotor adalah yang senantiasa merasa dirinya bersih. Orang bersih adalah yang senantiasa dirinya dianggap kotor. Kalau kita anggap diri tak kotor, maka kita selalu beribadah yang terbaik, selalu bertobat kepada Allah. Ya, mungkin bicara hati-hati sekali, mungkin berbuat hati-hati sekali. Nah, itulah orang Islam. Dia senantiasa terkoneksi kepada Allah. Olehnya Al-Quran itu luar biasa. Kita makanya setiap subuh kita usahakan. Inilah waktu yang mulia kita menghidupkan Al-Quran. Kita mengaji 1-2 ayat. Kita usahakan setiap hari 5 halaman. Kemudian ditambah di hari Jumat kita disuguhkan hidangan berkah hikmah ilmu dari guru kita bagi yang baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan afiat batin. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu a'lam bishawab.